Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Taat Seperti Yusuf. Diambil dari Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, Yusuf maupun Maria masih sangat muda ketika mereka bertunangan. Anak perempuan seringkali dijodohkan pada kisaran usia 12 tahun dan anak laki-laki ketika mereka beberapa tahun lebih tua daripada itu. Pernikahan hampir selalu diatur oleh keluarga kedua mempelai dan seringkali tanpa berkonsultasi dengan anak-anaknya. Nah, menurut tradisi Yahudi, pertunangan menandakan lebih daripada sekedar pertunangan dalam pengertian modern pada hari ini. Pernikahan Ibrani itu melibatkan dua tahap. Pertama adalah kiddushin, yaitu adalah pertunangan, dan kemudian istilah yang berikutnya adalah hupah, itu adalah upacara pernikahan. Nah, masa pertunangan itu berfungsi sebagai masa percobaan dan pengujian kesetiaan. Selama periode itu, kedua mempelai biasanya memiliki sedikit kontak sosial satu sama yang lain. Upacara pernikahan akan dilakukan biasanya setahun setelah pertunangan. Nah, Yusuf pastinya sangat bingung, sedih dan bertanya-tanya, mengapa tunangannya Maria mengandung sebelum mereka melakukan upacara pernikahan? Yusuf bisa saja mempermalukan Maria di depan umum ya, tetapi Yusuf justru merencanakan untuk menceraikan atau memisahkan dirinya dari Maria secara pribadi dan diam-diam. Tetapi kemudian sesuatu terjadi yang sepenuhnya mengubah perspektifnya. Dan ingat, menurut tradisi pada saat itu dan menurut Taurat pada saat itu, seorang tunangan yang hamil di luar nikah bisa dirajam dengan batu. Ya, Yusuf, ayah dari Yesus, memiliki banyak nilai yang patut kita pelajari dan lakukan. Yusuf memiliki sebuah kasih yang tanpa syarat untuk diajarkan kepada kita semua tentang sebuah ketaatan. Yusuf diperhadapkan kepada sebuah pilihan ketika dia mengetahui bahwa Maria itu hamil. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati. Matius 1 ayat 20 menjelaskan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata begini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf memiliki pilihan ketika dia terbangun dari mimpinya, melanjutkan perceraian atau mendengarkan pesan Tuhan lewat malaikat. Pada akhirnya Yusuf memilih taat dan menjadikan Maria sebagai istrinya. Itu ditulis di Matius 1 ayat 24. Ini adalah pelajaran tentang ketaatan bagi kita semuanya. Kita harus memandang kepada Tuhan dan bukan keinginan kita sendiri ketika membuat keputusan penting dalam hidup ini. Akan banyak hal yang membingungkan diri kita. Bahkan kita bisa seperti Yusuf diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang sangat sulit. Ambil waktu dengan Tuhan. Minta Tuhan membuka telinga rohani kita untuk mendengar arahannya. Renungkan dan ambillah keputusan sesuai dengan arahan Roh Kudus. Bagaimana kita tahu itu suara Tuhan? Kita pasti akan diberikan rambu-rambunya. Apa itu rambu-rambunya? Damai sejahtera, sukacita, dan juga pastinya ada hikmat di dalamnya. Mari kita buka hari yang baru dengan doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya di hari yang baru kami sudah disiapkan sama Tuhan firman ini untuk kami menjalani hidup ini, dan kami percaya firman Tuhan itu selalu jadi panduan bagi langkah-langkah kami. Karena firman itu yang menopang hidup kami. Terima kasih buat hari yang baru ya Tuhan. Terima kasih buat ketaatan seperti Yusuf, di mana kami hari ini juga mau belajar, walaupun dalam kondisi sulit, walaupun keputusan itu sulit, tetapi ketika itu berkompromi dengan ketaatan akan firman Tuhan, kami nggak mau lakukan Tuhan. Walaupun itu sulit, kami hari ini mau belajar untuk kami taat. Dan kami tahu bahwa ketika kami taat, bahkan ada pintu-pintu yang kami nggak pernah lihat Tuhan akan bukakan. Ketika kami taat, kami percaya Tuhan akan percayakan kami dengan perkara yang lebih besar lagi. Dan itu sebabnya ketika kami taat juga kami tahu itu berguna bagi kami. Karena itu membawa damai, membawa sukacita, membawa ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat rambu-rambu yang Kau telah berikan, yaitu damai, sukacita, supaya kami makin mengerti suara Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya hari ini kami akan makin peka telinga rohani kami akan makin peka mata rohani kami untuk selalu melihat jalan-jalan Tuhan, bukan jalan di dalam dunia ini. Kami akan buka hari yang baru ini, di musim yang indah ini ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku ini, Kingdom Daily Devotion, kalau Anda nonton TikTok atau YouTube tinggal membuka link di bawah layar kiri Anda, dan sampai hari esok, Tuhan Yesus memberkati.